Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, baitun min buyutillah, yakni masjid. Berbekal harapan mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita mampu kita syukuri di setiap detailnya, karena satu nikmat yang tidak mampu disyukuri oleh seorang hamba sama dengan azab bagi hamba tersebut. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Istilah mukmin merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu fi'il madi, fa'ilnya adalah mukmin. Maka penyebutan kalimat mukmin adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla, nama yang telah Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kali Allah Azza wa Jalla memulai ibadah, maka tidak jarang Allah Azza wa Jalla memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Entah isinya puasa Ramadan seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, atau seperti ayat-ayat lainnya dan ibadah-ibadah lainnya Allah memulainya dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, pun istilah muslim merupakan istilah yang juga sama pemberian Allah Azza wa Jalla. Bukan kita yang ngaku-ngaku muslim, tapi itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78 Allah Azza wa Jalla tegaskan sammakumul muslimina min qabl, nama kalian adalah muslim sebagaimana dulu telah dikenal sebagai nama muslim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, nama istilah mukmin, nama istilah muslim merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla. Tentunya Allah punya maksud dengan nama mukmin tersebut. Allah punya maksud dengan nama muslim tersebut. Orang yang faham tentang identitas keimanannya, orang yang faham tentang identitas keislamannya adalah orang yang paling faham tentang hakikat kehidupan dan akhiratnya.
Karena seorang yang mengenal kalimat mukmin, menghayati kalimat mukmin, ia akan hidup di bawah aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, baik urusan dunia ataupun urusan ukhrawinya. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, maka di kesempatan yang mulia ini izinkan khatib sampaikan 3 sikap mukmin, 3 sikap utama seorang mukmin ketika ia berhadapan dengan kehidupannya di dunia ini. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, sikap yang pertama adalah sikap mahabbah. Mungkin sikap ini terkesan klise, biasa saja. Toh banyak asatidz yang menyampaikan kita harus mencintai Allah Azza wa Jalla, kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengejawantahkan dari identitas kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, sekalipun demikian, terlepas ini klise atau biasa, tapi sejatinya setiap manusia, dalam kurung setiap orang-orang yang beriman, wajib atasnya untuk menyatakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, bahwa orang-orang yang beriman dia lebih besar kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin bukan berarti benci dunia, orang mukmin bukan berarti benci harta, orang mukmin bukan berarti benci menjadi orang kaya, orang mukmin bukan benci punya jabatan. Orang mukmin lebih mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasul dibanding dunia, harta dan jabatan yang telah ia dapatkan. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, seorang mukmin wajib memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu saat beliau mendapatkan keutamaan pada perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sebelum perang Khaybar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok saya akan berikan panji Islam ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintai pemuda ini, orang ini. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, cukup sekian Nabi sampaikan pesannya. Para sahabat kembali ke tempat tinggalnya, para sahabat kembali ke kemah-kemahnya. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, demi Allah, saya tidak pernah mengharapkan jabatan sekalipun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali malam hari ini, kecuali esok nanti. Aku sangat mengharapkan predikat tersebut. Bukan karena masalah panji Islamnya, bukan karena masalah jadi pemimpin perangnya, tapi karena predikat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahwa orang itu dialah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di waktu yang sama Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, demi Allah aku tidak pernah mengharapkan jabatan kecuali malam hari itu, kecuali esok hari itu. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, esok paginya para sahabat bersemangat. Masing-masing mereka berharap bahwa merekalah yang Nabi maksudkan, bahwa merekalah yang mendapatkan kesempatan mendapatkan panji Islam dengan predikat mencintai Allah dan Rasulnya, di waktu yang sama dicintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat berharap merekalah yang Nabi panggil. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling di tengah-tengah para sahabat. Nabiullah Muhammad belum memanggil satu nama pun, matanya terus berkeliling, pandangannya terus berkeliling, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kalimatnya. Kata Nabi, di mana Ali? Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, para sahabat antara sedih dan juga bahagia. Sedihnya karena bukan mereka yang Nabi harapkan, tapi bahagianya karena Ali mendapatkan predikat tersebut. Maka para sahabat bilang, ya Rasulullah, Ali sedang sakit, matanya bengkak, tidak bisa hadir pada hari ini. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil Ali, panggil. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, Ali menghadap Nabi, ambil air minum, disembur matanya Ali. Dalam satu riwayat diludahi matanya Ali radhiyallahu an. Singkat cerita, mata Ali sembuh. Bahkan para sahabat berkomentar, demi Allah, matanya Ali lebih indah hari ini daripada hari-hari sebelumnya.
Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya wajib dimiliki seorang mukmin. Bahkan di waktu yang sama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia punya kesempatan dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Bahkan hadirin sedang jemaah rahimakumullah, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana pesan Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika kau cintai Allah, maka kau bersama Allah. Jika kau cintai Nabi, maka kau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban ini, hadis ini, ungkapan ini, kata Anas bin Malik, demi Allah, hadis tentang cinta tersebut, kata Anas bin Malik, lebih aku cintai dibanding hadis manapun. Kata Anas bin Malik, demi Allah, ibadahku dengan Nabi Allah Muhammad tidak ada apa-apanya. Ibadahku dibanding sahabat Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Ibadahku dibanding sahabat Umar, dibanding sahabat Utsman tidak ada apa-apanya. Tapi demi Allah, aku mencintai mereka. Sekalipun ibadahku tidak sebanding dengan mereka, sekalipun ibadahku tidak sama nilainya dengan mereka, tapi karena kecintaanku kepada mereka, mudah-mudahan aku bisa membersamai mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, sikap yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka efek dari cinta adalah dia punya ketaatan. Orang yang mengaku cinta tapi dia tidak melahirkan ketaatan, cinta model apa yang ingin ditunjukkan? Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, ada orang mengaku jatuh cinta, ada orang mengaku cinta, tapi permintaan orang yang dicintai tidak pernah didengar, permintaan orang yang dicintai tidak pernah ditaati. Cinta model apa itu? Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, bukankah cinta menuntut bukti? Jika memang mencintai Allah dan Rasulnya, buktikan bahwa kita bisa mentaati Allah dan juga Rasulnya. Mungkin perintahnya tidak logis, mungkin perintahnya bikin membosankan, mungkin perintahnya bikin kita enggan dan tidak mau. Tapi jika itu perintah Allah dan Rasulnya, maka setiap kita punya dua kalimat yang wajib diucapkan jika kita punya cinta pada Allah dan Rasulnya, yakni sami'na wa ata'na. Seorang Ibrahim alaihi salam, dia harus menyembelih sang putra. Jika ditanya apakah Ibrahim tega, jawabannya tidak. Jika ditanya apakah Ibrahim senang menyembelih anaknya, jawabannya tidak. Jika ditanya apakah Ibrahim mau menyembelih anaknya, jawabannya tidak. Lantas kenapa dia lakukan? Karena dia seorang mukmin. Dia punya dua kalimat, sami'na wa ata'na. Seorang Ismail, dia seorang mukmin. Jika kita tanya apakah Ismail mau disembelih bapaknya, tidak. Apakah Ismail mau meregang nyawa oleh bapaknya, tidak. Apakah Ismail mau disembelih oleh ayahnya, jawabannya tidak. Terus kenapa mau? Karena Ismail, dia seorang anak, tapi selain dia seorang anak, dia seorang mukmin yang punya dua kalimat, sami'na wa ata'na. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, jika cinta, maka buktikan cinta kita di hadapan Allah dan Rasulnya, agar cinta kita betul-betul tervalidasi oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan yang terakhir, hadirin sedang jemaah rahimakumullah, sikap utama seorang mukmin adalah akibat cinta dan taat. Maka yang ketiga adalah ia punya keimanan yang sangat dalam. Bukan sekedar iman, bukan sekedar percaya, tapi imanun shadiq, iman yang benar, iman yang dalam. Dalam bahasa Al-Quran, kalimatnya adalah mu'minuna haqqa. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, dalam surat Al-Anfal ayat 4 dan juga ayat 74, Allah Azza wa Jalla menyebutkannya dua kali, di surah Al-Anfal ayat 4 dan juga 74, dan juga di surat-surat yang lain. Hanya khusus yang saya sebutkan dua saja, surat Al-Anfal ayat 4 dan juga ayat 74. Allah Azza wa Jalla tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Tidak sekedar mukmin, tapi haqqa, sebenar-benarnya mukmin. Jika ingin dipanggil sebagai orang yang benar-benar beriman, jika ingin dipanggil dengan predikat mukmin yang haqqa, maka penuhilah cintanya dan genapilah ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan setiap kita mendapatkan kesempatan dan predikat sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai Allah dan Rasulnya dengan ketaatan kepadanya,
dan dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbahnya adalah wasiat taqwa. Bahkan wasiat ini tidak pernah beliau tinggalkan dalam setiap khutbahnya. Entah itu di awal atau di akhir, wasiat taqwa senantiasa diungkapkan dengan berbagai macam derivasinya. Entah kalimat usikum wa nafsi bittaqwallah, entah dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau dengan kalimat-kalimat lainnya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cinta kepada Allah, taat kepadanya, cinta kepada Nabi, taat kepadanya, dan keimanan yang mendalam adalah esensi dari nilai ketakwaan. Maka saat Nabi memerintahkan meningkatkan kualitas takwa, pada dasarnya Nabi sedang memerintahkan tingkatkan kualitas cintanya, tingkatkan kualitas ketaatannya, dan semakin mendalam iman itu dalam hatinya, menghujam dalam hatinya. Maka semua yang disampaikan esensinya adalah nilai takwa. Maka wajar jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, karena cinta tidak mengenal tempat dan waktu, karena ketaatan tidak mengenal tempat dan waktu, karena iman yang sebenar-benarnya akan tetap hidup di setiap tempat dan juga di setiap waktu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini Allah terima ibadah kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah terima kecintaan kita, Allah terima ketaatan kita, Allah terima keimanan kita, dan mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini Allah juga terima doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.